Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semuanya, apa kabar? Kali ini Kak Dev akan menceritakan tentang kisah apel kejujuran. Nah, bagaimana kisahnya? Langsung saja ya kita simak. Kisah apel kejujuran. Suatu hari, seorang pemuda terlihat sedang menyusuri sebuah perjalanan di kota Kufah. Pemuda itu bernama Sabit. Dia sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat. Ah, rupanya persediaan air milikku telah habis. Apakah di sekitar sini ada sungai? Gumam Sabit ketika memeriksa botol airnya yang ternyata kosong. Sabit menoleh ke sana kemari untuk mencari sebuah sungai. Dia pun menajamkan telinganya, siapa tahu dia bisa mendengar suara air sungai. Sepertinya di sekitar sini tidak ada sungai. Aku akan mencoba berjalan lebih jauh lagi. Dia pun meneruskan perjalanannya. Semakin lama, tenggorokannya semakin kering. Langkah kaki Sabit terasa semakin lemah. Sudah beberapa hari ini, dia kehabisan makanan dan sekarang persediaan airnya pun habis. Ya Allah, aku mohon berikanlah aku petunjuk, doa Sabit. Beberapa saat kemudian, Sabit melihat sebutir apel tergeletak di bawah semak-semak. Allah menjawab doaku, teriak Sabit. Dia pun mengambil apel tersebut dan menggigitnya. Apel itu terasa begitu manis dan segar. Tenggorokannya yang kering langsung terasa sejuk. Alhamdulillah, ucap Sabit. Ketika Sabit hendak menggigit apel itu untuk kedua kalinya, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kaku. Astagfirullah, apa yang telah aku lakukan? Buah apel tidak mungkin tergeletak begitu saja di sini. Pasti ada seorang yang kehilangan ataupun menaruhnya. Sabit lantas menyimpan apel tersebut. Dia tidak mau makan sesuatu yang belum jelas asal-usulnya. Jika apel itu milik seseorang, dia harus meminta izin terlebih dahulu. Haram hukumnya mengambil benda tanpa seizin pemiliknya. Aku harus mencari tahu siapa pemilik apel ini, kata Sabit dalam hati. Sabit mengedarkan pandangannya. Dia berusaha menebak dari mana asal apel tersebut. Saat itulah dia melihat sebuah sungai kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Mungkin saja apel ini hanyut dari sungai itu. Jika aku menelusurinya, mungkin aku akan bertemu dengan pemiliknya, kata Sabit. Sungai itu ternyata sangat panjang dan berkelok. Kadang airnya deras, kadang pula airnya tenang. Sabit bahkan harus mendaki bukit yang terjal. Kemudian mata Sabit terbelalak dan berbinar-binar. Dia menemukan perkebunan apel. Assalamualaikum, ucap Sabit kepada seorang lelaki paruh baya yang ditemuinya. Waalaikumsalam. Ada apa anak muda? Sabit mengeluarkan apel yang telah digigitnya tadi dan memperlihatkannya kepada lelaki itu. Apakah apel ini sejenis dengan apel yang ada di kebun ini? Tanya Sabit. Lelaki itu merasa heran. Dia menerima apel yang disodorkan oleh Sabit dan mengamatinya dengan seksama. Benar anak muda, ini jenis apel yang sama dengan yang ada di kebun ini, jawab lelaki itu. Begini tuan, saya menemukannya tergeletak di tepi jalan. Karena lapar, saya pun langsung memakannya begitu saja, kata Sabit. Apakah tuan mau memaafkan saya dan mengikhlaskan apel ini? Sabit berharap lelaki itu mau bermurah hati untuk memaafkannya, karena jika tidak, dosa yang telah dilakukan karena makan makanan haram akan terus mengikutinya hingga akhirat kelak. Namun jawaban dari lelaki itu sungguh mengejutkan. Aku bukan pemilik apel ini. Aku juga bukan pemilik kebun apel ini. Jadi aku tidak berhak untuk memaafkanmu. Kalau begitu, apakah Tuan bersedia membantu saya bertemu dengan pemilik kebun ini? Pinta Sabit. Sayang sekali, beliau tidak tinggal di sekitar sini. Rumahnya sangat jauh, jawab lelaki itu. Setelah mendapatkan alamat yang pasti, Sabit pun pamit untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Dia harus berjalan sangat jauh untuk bisa menemukan rumah pemilik kebun apel itu. Assalamualaikum, sapa Sabit kepada seorang tukang kebun yang sedang bekerja. Apakah saya bisa bertemu dengan tuan pemilik rumah ini? Tukang kebun itu pun mengantarkan Sabit menemui majikannya. Sesaat kemudian, Sabit bertemu dengan seorang lelaki paruh baya yang terlihat ramah.
"Ada apa mencariku anak muda?" tanya pemilik rumah. Sabit pun mengeluarkan apel dari dalam kantungnya dan memberanikan diri untuk bercerita. "Apakah Tuhan bersedia memaafkan saya?" tanya Sabit setelah ceritanya berakhir. Namun, jawaban pemilik rumah itu sama mengejutkannya dengan penjaga kebun yang telah ia temui sebelumnya. "Tidak bisa, aku tidak akan memaafkanmu," teriak pemilik rumah. Sabit gemetaran. Dia sungguh menyesal sekaligus takut akan dosa yang tidak akan pernah bisa dihindari. Sabit pun memohon sekali lagi, tapi lagi-lagi pemilik rumah itu menolak. "Demi Allah, aku tidak akan memaafkanmu. Tuan, aku bersedia memenuhi permintaanmu asalkan engkau mau memaafkan kesalahanku," pinta Sabit. "Apakah kau bersungguh-sungguh?" tanya pemilik rumah. "Ya Tuan," jawab Sabit dengan mantap. "Baiklah kalau begitu, aku akan memaafkanmu jika engkau bersedia menikah dengan putriku." Sabit terbelalak. Dia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Tuan, bagaimana mungkin saya menikahi putri Anda? Itu bukan penebusan, melainkan berkah buat saya. Tapi putriku ini cacat. Apakah kamu tetap bersedia? Asalkan Anda bersedia memberikan maaf, saya pun bersedia menikah meskipun putri Tuan ternyata cacat," ucap Sabit dengan tulus. Pemilik rumah itu tersenyum dengan licik. Sesaat kemudian, dia kembali berkata, "Asal engkau tahu, anakku ini cacat terlalu banyak. Dia bisu, buta, tuli, dan lumpuh." Sabit membeku di tempatnya berdiri. "Astagfirullah," gumam Sabit lirih. "Cobaan apa lagi yang Allah berikan kepadaku?" gumam Sabit. "Bukankah ini terlalu berat jika dibandingkan dengan apel yang dia gigit?" "Bagaimana anak muda? Apakah engkau mau mengingkari janjimu sendiri?" tanya pemilik rumah dengan nada angkuh. "Tidak Tuan," jawab Sabit mantap. "Menikah dengan putri Tuan tentu jauh lebih mudah ketimbang hukuman yang akan saya terima di neraka nanti jika saya mengingkari janji ini." Sabit tetap memegang teguh imannya. Dia tidak ingin mengingkari ajaran yang telah dibawa oleh nabinya. Begitulah, pernikahan Sabit dengan pemilik rumah itu pun dilaksanakan. Selama acara berlangsung, Sabit tidak diizinkan bertemu sama sekali dengan calon istrinya. Barulah ketika malam tiba dan mereka berdua telah sah menjadi suami istri, Sabit diberikan izin untuk menemui istrinya. Sabit termenung di depan pintu kamar. Di dalam sana, istrinya telah menunggu. "Seperti apapun kondisinya, aku tidak boleh menunjukkan wajah kecewa. Aku tidak boleh membuat hatinya terluka," kata Sabit kepada dirinya sendiri. Dalam kondisi seperti ini pun, Sabit justru memikirkan perasaan istrinya. Pelan-pelan, Sabit mengetuk pintu kamar dan melangkah masuk. Ketika sudah mendapatkan jawaban, betapa terkejutnya Sabit ketika melihat seorang wanita yang sangat cantik sedang berdiri di tengah ruangan. "Apakah aku masuk ke kamar yang salah?" tanya Sabit kebingungan. "Tidak Tuan, aku adalah istrimu," jawab wanita itu. Suaranya begitu lembut dan merdu. "Bagaimana mungkin? Ayahmu bilang kalau engkau bisu," tanya Sabit tidak percaya. "Benar Tuan, aku tidak pernah bicara hal-hal yang tidak benar," jawab wanita itu. "Tapi ayahmu juga bilang bahwa engkau buta," kata Sabit lagi. "Benar Tuan, aku tidak pernah melihat hal-hal maksiat," jawab wanita itu lagi. "Ayahmu juga bilang bahwa engkau tuli dan lumpuh," kata Sabit lagi. "Benar Tuan, ayah tidak berbohong. Aku tidak pernah mau mendengarkan hal yang dusta, dan aku tidak pernah melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah." "Subhanallah, sungguh mulia wanita ini, dan dia adalah istriku," gumam Sabit. Begitulah kedua hamba Allah yang sama-sama soleh dan soleha ini pun menjadi sepasang suami istri. Dari sebutir apel, Sabit telah menemukan jodohnya, dan dari pasangan inilah kelak akan lahir seorang imam besar, yaitu Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit.
Nah, adik-adik semuanya, itulah tadi kisah tentang apel kejujuran. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran bahwa kebaikan akan menghasilkan kebaikan pula. Ketika kita berbuat baik, maka kita akan dipertemukan dengan orang-orang baik pula. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semuanya. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.